Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ahmad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Aris. Bagaimana kabar Pak Ahmad hari ini? Alhamdulillah baik, Pak Aris. Alhamdulillah. Ini Pak Ahmad akan mengadakan kucing ya, dengan kuci, betul? Iya, betul, Pak Aris. Betul. Baik. Baik Pak Ahmad, untuk hari ini kira-kira Pak Ahmad ini yang ingin saya membantu mengembangkan kompetensi ini, kalau boleh tahu kompetensi yang mana ini Pak Ahmad? Mungkin kucing Eh, hari ini. Nggih. ya, baik, Pak Aris. Saya ini perlu eh, di apa namanya dilihat kompetensi saya ini, dibantu sama minta tolong sama Pak Aris ini untuk itu loh, Pak Aris. Saya kurang bisa menjadi pendengar yang baik, Pak Aris. Kadang ada orang yang lewat itu saya harus fokus saya hilang. Jadi ada suara, ada itu juga saya kurang kurang fokus sama Ya, ini. eh, apa lawan bicara saya gitu, Aris. Begitu. Siap, siap, siap. Baik, mungkin saya nanti bisa membantu mengembangkan potensi tersebut ya. Kemudian, Baik, Aris. bagaimana yang nanti Pak Ahmad inginkan ya? Yang Pak Ahmad inginkan dari saya untuk mengamati Pak Ahmad. Yang Pak Ahmad inginkan, bagaimana? Bagaimana? Baik, Pak Aris, yang harapan saya nanti dengan adanya officer officer ini, saya ada peningkatan dalam artian bisa 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 menjadi pendengar yang lebih baik lagi gitu, Aris. Baik. Pastinya untuk menghidupkan percakapan dengan Ya, kucing Pak. biar eh, Ya. saling saling bisa sharing seperti itu ya Pak ya. Iya, Pak Aris, betul. Oke. Kemudian eh, bagaimana penilaian Bapak Ahmad terhadap apa yang akan kita kembangkan? Ini penilaian Bapak sendiri. Nah, itu bagaimana Pak terhadap apa yang akan kita kembangkan untuk hari ini? Pastinya mungkin Ya, apa nih? eh, Ya, Pak Aris. mungkin ada tolak ukur keberhasilan dari Pak Ahmad, kalaupun nantinya sudah bisa mengembangkan potensi, fokus dengan mendengarkan, tolak ukurnya bagaimana? Kalau boleh tahu Pak, nanti kira-kira Pak. Eh, Baik, tentunya saya menjadi pendengar yang baik, Pak ya. Jadi saya lebih fokus sama eh, pembicara saya ini, lawan bicara saya, memahami memahami permasalahan yang disampaikan oleh coach nanti. Saya lebih memahami itu, Pak Aris. Oke, Dan tidak mudah apa namanya, tidak mudah hilang konsentrasi, tetap fokus gitu, Pak Aris. siap. Pastinya itu semua menjadi harapan Pak Ahmad sebagai coach ya, sebelum melaksanakan percakapan agar kolaborasi dengan coach terjalin ya Pak ya. Baik, Pak Aris. Baik, itu harapan luar biasa. Pastinya observasi yang akan kita lakukan bersama ini mudah-mudahan lancar dan saya menunggu untuk hasil dan saya akan mengamati Pak Ahmad. Mohon izin Pak Ahmad ya. Ya, Pak. Siap. Silakan Terima Pak Ahmad. kasih. Baik, silakan untuk Terima merasakan kasih, Pak coaching. Aris. Siap, siap. Siap, Pak Aris. Assalamualaikum, Bu Eka. Waalaikumsalam Pak Mamat. Oke, sehat Bu Eka ya? Siap Pak. Eka, kayak sumringah ini, semangat nih hari ini ya. Semangat ya Pak. Oke, semangat. Bu Eka, hari ini kita akan melakukan coaching sebentar ya. Oke, baik Eh, Pak. ya, terkait kemarin permasalahan jenengan yang jenengan sedikit sudah ceritakan ke saya. Nah, ini akan saya lakukan coaching sebentar. Oke, baik Bu Eka. Oke, BK, eh, menurut jenengan rencana apa terkait pertemuan kali ini yang Anda inginkan?
Baik, Pak Mamat. Kali ini saya ingin sedikit, mungkin sedikit sharing sambil membahas tentang permasalahan saya di kelas nih, Pak. Kebetulan di Ya, kelas saya ini ada satu anak ABK, anak istimewa ngaten nggih. Dan iya, iya. alhamdulillah istimewanya itu dia dalam kondisi yang lumayan sedikit menengah ke atas. Jadi dia Oh, autis, ngaten, terus belum bisa berkomunikasi, baru bisa dua suku kata atau tiga ngaten. Terus ada hiperaktifnya juga, Pak. Nah, saya oh, mengkondisikan anak tersebut dengan anak didik saya yang lain itu ada sedikit kendala sebenarnya. Memang untuk fokus terhadap anak ini tuh kan butuh apa nggih, Pak? Guru yang benar-benar memahami tentang hambatan anak tersebut gitu. Mungkin saya bisa memohon bantuan dengan Pak Mamat. Mungkin ada sedikit masukankah untuk saya, Pak Mamat? oke, baik. Jadi intinya ini Bu Eka di tahun ajaran baru ini memiliki siswa yang disabilitas ya. Sebelumnya Iya, belum Pak. pernah Bu ya. Baru kali ini memiliki Pernah, penyandang Pak, tapi disabilitas. maksudnya tarafnya itu nggak sesulit ini ya, Tan. Maksudnya cuman Oke, biasanya oke. tuh anaknya mungkin Ya, hambatannya agak adik-adik apa-apa gitu. Ini lumayan oke. agak Jadi kesulitan saya, Pak. oke, oke. Jadi peserta didik jenengan ini disabilitas autis, ada penyertanya gitu ya. Ada Iya. hipernya juga. Oke. Baik, dari permasalahan ini, eh, Bu Eka untuk mengukur keberhasilan dalam pertemuan kali ini apa Bu Eka? Keberhasilannya itu kalau mungkin dalam awal-awal ini untuk mengkondisikan anak-anak, Pak. Karena kan untuk mengkondisikan anak istimewa ini dengan anak normal lainnya itu benar-benar butuh cara yang tepat supaya nanti saat saya memberikan pembelajaran itu bisa tersenter untuk semuanya kan, bukan untuk satu anak saja, terutama anak istimewa ini, ya kan Pak Mamat. Oke, oke, oke. Baik Bu Eka, dari apa? Kalau diukir dari skala 1 sampai 10, posisi Bu Eka ini sekarang di posisi berapa Bu Eka? Tengah-tengah, Pak, 5 atau 6. Masih yang ke arah maju atau mundurnya itu, Pak. Eh, Oke, Bu Eka. Jadi masih 5 antara 6 ya, 5 sama 6 Bu Eka Iya, ya. iya, Pak. Oke, oke. Jadi eh, ini perlu perlu pemahaman lagi lebih dalam Bu Eka ya. Baik Bu Eka. Tentunya jenengan tentunya tadi sudah punya ukuran untuk mengukur keberhasilan jenengan. Tentunya jenengan punya kekuatan yang untuk mencapai tujuan ibu itu apa, Bu Eka? Kekuatan yang pada diri ibu untuk mencapai tujuan ibu supaya sesuai harapan ibu tadi. Baik, Pak. Mungkin kekuatan saya untuk permasalahan saat ini, saya akan berusaha untuk mencari solusi. Terutama yang pertama, saya harus bekerja sama dengan orang tua dari anak istimewa tersebut. Karena memang Ya, pembelajaran di sekolah mungkin hanya beberapa jam, kan, Pak? Lebih banyak pembelajaran di ya. rumah. Begitu juga untuk anak yang normal. Jadi, mungkin saya juga memberikan pengertian kepada orang tua anak yang normal ini bahwa di kelas kita ada beberapa anak, ada satu anak istimewa yang membutuhkan perhatian. Jadi kalau seandainya terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, karena anak ini juga hiperaktif nih Pak, takutnya itu terjadi sesuatu dengan temannya, mungkin mendorong atau mengambil sesuatu dengan paksa dan lain sebagainya. Orang tua menyadari bahwa memang anak ini istimewa, ngaten. Jadi kekuatan saya, mungkin saya akan berusaha mencari solusinya dengan bantuan orang tua, ngaten Pak Mamat. Oke, oke. Berarti intinya dikomunikasikan Bu ya ke wali murid Nggih, yang lain ya. Bahwa di nggih, nggih, Pak. kelasnya ibu ini bukan kelas yang murni, anak yang tidak ada hambatan. Ini ada salah satu yang memiliki hambatan gitu Bu Eka ya. Nggih, iya. Bu Eka, dari yang Bu Eka tadi sampaikan, kira-kira ada peluang yang mungkin bisa Ibu ambil Nggih. untuk Peluang yang saya ambil insya Allah gitu Pak. Saya akan berusaha terus belajar lagi, mungkin mencari informasi dari beberapa rekan saya yang mungkin berada atau mengajar di SLB, mungkin seperti Pak Mamat atau mungkin Budian. Saya oke, oke, mungkin oke. membutuhkan informasi ya Pak terkait bagaimana menangani anak yang memiliki hambatan tersebut, ngeten. Jadi mungkin Oke, saya sambil belajar lagi, betul Pak siap. Mamat. Ya, jadi peluang Ibu yang ambil bisa diambil itu nanti kolaborasi dengan saya, kolaborasi dengan Budian Nggih, gitu ya. Oke, nggih, siap. nggih Pak, nggih. Oke, oke.
tentunya Bu Eka dalam mencapai tujuan Ibu Eka tadi tentunya tidak akan berjalan mulus gitu aja ya, pasti ada hambatan. Kira-kira ada hambatan nggak Bu Eka? Biasanya hambatan terbesar saya itu saat saya ditinggal oleh pendamping di kelas, Pak. Jadi untuk mengkondisikan anak yang istimewa tersebut dengan anak normal, misalnya anak normal ini ingin ke kamar mandi misalkan gitu, Pak. Jadi terpaksa kalau saya tidak ada pendamping, otomatis anak ini kan tidak ada yang menjaga gitu, nggih. Entah apa yang akan terjadi saat saya meninggalkan kelas, saat anak istimewa ini sendirian dengan teman-temannya. Nah, itu juga saya terkadang masih, duh bagaimana ya, ngaten nggih, Pak. Jadi kalau pas Oke, ada guru yang izin gitu, aduh sudah. pertanyaannya itu Bu ya. Kira-kira Nggih. solusinya apa Bu? Solusinya Bu untuk mengatasi Mungkin hambatan itu? solusinya akhirnya saya meminta bantuan biasanya Pak, meminta bantuan kepada bu guru pendamping yang di kelas sebelah ngeten. Jadi mohon Bu Oh, jagakan sebentar kelas saya mau mengatakan atau mungkin meminta tolong bu guru yang sebelah untuk mengatakan "Nah, itu kamar mandi ngeten. Jadi saya tetap berada di kelas ngeten biasanya Pak oke, Mamat. ya. Siap, siap, siap. Baik Bu Eka. Itu termasuk dari strateginya Bu Eka ya. Oke, 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 Bu Eka. Bu Eka, kira-kira ada prioritas yang diprioritaskan nggak untuk untuk mencapai tujuan Ibu ini? Kira-kira prioritasnya apa Bu Eka? Kalau prioritas saya yang pertama untuk anak istimewa ini terutama di orang tuanya alhamdulillah ya Pak tidak menuntut untuk pembelajaran yang bagaimana. Yang penting anaknya itu bisa bersosialisasi dengan lingkungan yang baru dan terutama lingkungan di sekitarnya ngaten. Kan awalnya mamanya ini hanya membuat anak ini ngikuti apa Pak namanya? Cuman terapi-terapi ngaten loh. Jadi belum ada solusi saat dia nanti di masyarakatnya bagaimana ngaten. Jadi di sekolah kami untungnya beliaunya itu menyadari anaknya. Jadi cuman untuk bersosialisasinya saja. Jadi pembelajarannya untuk calistung dan lain sebagainya itu enggak Pak, masih untuk mengkondisikan anaknya di lingkungan baru ngaten. Oke, 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 oke. Berarti ini memang baru ya Bu Eka ya. Nggih, benar Pak. Sebelumnya sudah mendapatkan peserta yang disabilitas tapi enggak sesulit ini. Nggih. Ini yang Tapi ya. hambatannya enggak seberat ini ngaten Pak. Oke, 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 oke. Boleh dijelaskan lagi Bu untuk strateginya itu tadi apa Bu? Strategi saya yaitu yang pertama tetap tadi nggih Pak. Jadi prioritas saya bukan untuk anak istimewa ini saja. Jadi semua prioritas yang ada di kelas terutama saya berusaha. Nah, toleransi untuk apa nggih? Kepribadian anak-anak yang tidak disabilitas untuk Oke, kepada anak yang disabilitas ini tadi. Jadi menekankan karakter baiknya untuk saling menerima oke, keberagaman yang ada di sekitar mereka. Gitu. Jadi prioritas saya tentang karakter anak-anak yang ada di kelas, nih, kan, Pak. Lebih oke, ke baik, baik. pendidikan moralnya. Ya, karakter dan moral Bu ya, yang perlu Iya, Pak. ditekankan mereka ya. Oke Bu, Iya. untuk melakukan strategi itu tentunya ada rentang waktunya. Kira-kira jangka waktunya itu berapa lama Bu? Karena pengkondisian anak awal ini masih terkait tentang apa nggih? Untuk anak-anak bisa mandiri dulu nggih, Pak. Berarti jangka waktu yang Ya, saya perlukan mungkin maksimal 1 bulan, Pak. 1 bulan ini saya usahakan sudah bisa mandiri, jadi saya sudah mulai bisa memprioritaskan untuk moral dan lain sebagainya pembelajarannya. oke, oke. 1 bulan Bu Eka ya. 1 bulan Oke, maksimal, Pak. untuk keberhasilan rencana Ibu tadi seperti apa Bu? Saat Dengan waktu teman-teman, waktu 1 bulan saat itu. anak-anak di kelas itu sudah bisa mengkondisikan, maksudnya mereka sudah bisa menerima anak istimewa tersebut. Kemudian tidak terjadi pertengkaran atau tidak terjadi perselisihan antara anak istimewa dengan anak ini. Maksudnya mereka sudah mulai menyadari tentang kekurangan temannya dan pembelajaran sudah bisa terlaksana dengan baik. Berarti capaiannya kan sudah bisa terlaksana. Pembelajaran kan sudah bisa berlangsung dengan baik, ngoten. Oke, baik. Ukurannya Bu Eka tadi berarti kondisi situasi kelas ini Sudah saling kondusif, menghargai ngoten. dan Nggih, betul, kondusif, Pak. baik bahwa ada teman yang disabilitas, sebaliknya sebagai itu teman disabilitas juga memiliki teman yang mungkin berbeda dengan dirinya. Ini membuat suasana senyaman mungkin Bu Eka ya, ukurannya Nggih, bahasanya. betul sekali, Pak Muhammad. Oke, oke. Oke, baik, baik Bu. Eh, eh,
untuk komitmen Ibu untuk terhadap rencana Ibu ini apa, Bu? Komitmen saya, yang pertama saya akan terus belajar, Pak Anggi, untuk terus belajar dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Kemudian yang kedua, komunikasi harus saya utamakan terutama untuk orang tua agar terjalin mungkin pembelajaran di sekolah bisa berlanjut ke sekolah, ngaten. Sekolah dan di rumah bisa connect, ngaten lho, Pak. Mungkin Oke, itu, Pak oke. Mamat. Komitmennya Ibu terus belajar, menggali informasi terkait penanganan anak disabilitas, dan menjalin komunikasi yang Komunikasi aktif. aktif kepada wali murid, Bu, ya. Inggih, Pak. Luar biasa, sangat luar biasa Bu Eka ini. Saya apresiasi kalau saya di posisi Bu Eka ini dengan kondisi yang Bu Eka ceritakan ini, saya nggak bisa membayangkan. Waduh, riwahnya itu ya. Oke Bu Eka, Iya, Pak. baik, dari komitmennya Bu Eka tadi tentunya tidak akan bisa berjalan sendiri Bu ya. Tentunya Ibu ini, Bu Eka ini harus minimal ada pendamping. Kira-kira nanti Bu Eka ini siapa yang membantu Bu Eka untuk menjaga komitmennya Ibu Eka ini? Oke, baik. Mungkin saya yang pertama akan berkomunikasi dengan kepala sekolah, Pak. Kemudian dan rekan sejawat saya atau rekan guru juga mungkin yang bisa membantu saya dalam mengobservasi supaya saya tahu kekurangan dan kelemahan saya. Saya juga merefleksi diri sendiri juga, ngaten Pak Mamat. Oke, oke, oke. Berarti Bu Eka akan konsultasi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat untuk membantu menjaga komitmennya Ibu Eka ya. Oke, Bu oke, Pak. Eka ini sangat, sangat luar biasa Bu Eka. Ini tentunya saya akan menunggu info selanjutnya. Kira-kira ini kapan Bu Eka untuk menindaklanjuti tujuannya Ibu Eka supaya bisa berjalan itu kan? Oke, baik Pak. Mungkin awalnya mungkin 2 minggu sekali, 2 minggu setelah ini nggih Pak. Setelah itu nanti Oke. saya beritahu lagi untuk kegiatan saya. Mungkin saya juga minta konsultasi dengan jenengan. Ngaten nggih Pak Ahmad? dua Siap, minggu siap, siap. dari Oke. sekarang. Saya ini sangat tertarik dengan permasalahan Bu Eka ini. Tapi sayang karena kondisi kita juga terbatas dengan kesibukannya Bu Eka. Oke Mungkin Pak. kita bisa next sambung lagi Bu Eka ya. Saya tunggu 2 minggu Baik, lagi Bu terima Eka ya. kasih Pak. Kita tunggu dua minggu lagi. Makasih Bu Eka ya. Oke, Makasih oke atas baik Pak waktunya. Mamat. Matur nuwun. Semangat Bu Eka. Semangat Pak Mamat. Sama-sama. Assalamualaikum Bu Eka. Salam. Baik, Assalamualaikum Pak Ahmad. Waalaikumsalam Pak Aris. Alhamdulillah, luar biasa. Ini kegiatan coaching yang barusan dilaksanakan oleh Pak Ahmad bersama Koci, ini luar biasa, ya. Pastinya sudah lebih dari standar ini ceritanya ini. Tapi apapun yang sudah dilaksanakan, pastinya semua tidak ada yang sempurna. Kita saling memberikan berbagi pengalaman untuk sama-sama meningkatkan, ngoten nggih. Luar biasa, Ya, Pak. pengamat maaf, luar biasa Pak Ahmad sebagai coach. Pastinya ini coach yang handal ini Pak Ahmad ini ya. Baik, mohon izin Pak Ahmad, Ya, bagaimana ini Pak Ahmad menilai dirinya sendiri dengan Pak Ahmad sebagai coach. Menurut Pak Ahmad, bagaimana untuk nilai Pak Ahmad dalam melaksanakan coaching tadi? Alhamdulillah Pak Aris sudah ada peningkatan menurut saya. Ini tadi berjalan lancar kegiatan coachingnya ini tadi. Saya juga merasakan bahwa saya sudah mulai menjadi pendengar yang baik, Pak Aris. Luar biasa ya. Baik, Pak Ahmad menyampaikan sudah bisa menjadi pendengar yang baik. Yang membuat Pak Ahmad menilai demikian apa Pak? Kalau boleh tahu Pak. Saya bisa memberi pertanyaan yang minimal berbobot kepada coach saya terkait permasalahannya yang dialami oleh coach saya gitu, Pak Aris. Iya, luar biasa ya.
fokusnya sudah nambah ya. Baik Muhammad, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Boleh Boleh Pak? Pak Aris, silakan. Monggo. Ya, terima Oke, kasih silakan banyak. Pak. Setelah saya mengamati coaching yang dilaksanakan oleh Pak Ahmad bersama Coach, bahwasanya eh, dari indikator coaching itu sudah dilaksanakan oleh Pak Ahmad ya. Dari tujuannya sudah ditanyakan tadi ya. Kemudian identifikasi masalahnya sudah terlihat ya. Situasinya seperti apa sekarang yang dialami oleh Koji. Kemudian yang mempengaruhi Koji akhirnya bisa menceritakan seperti apa tadi sudah terlihat di sana ya. Kemudian yang diinginkan oleh Koji, Pak Ahmad tidak memberikan jawaban tapi Koji yang bercerita. Kemudian eh, yang membuat terwujudnya masalah terlihat itu Koci sudah bercerita tanpa Pak Ahmad memberikan jawaban seperti itu. Dan luar biasanya Pak Ahmad ini sudah bisa menggiring Koci ya, menggiring Koci yang saya amati tadi pada saat Pak Ahmad bertanya prioritas dan strategi itu sudah sesuai standar Pak, bahkan lebih tinggi dari standar yang kita rujuk Pak. Nah, strateginya bagaimana, prioritasnya bagaimana. Wah, dan Koji itu mengungkapkan ya. Itu secara nggak langsung Koji itu memberikan alternatif solusi di sana. Ini Pak Ahmad luar biasa ini Pak Ahmad ini ya. Oke. Terima kasih Pak Aris. Terus bagaimana Pak Ahmad mendengarkan sebagian dari pengamatan saya ini bahwasanya Pak Ahmad sudah standar bahkan lebih tinggi. Kalau menurut Pak Ahmad mendapat pendapat saya seperti ini bagaimana Pak? Ya, makasih sebenarnya Pak Aris. Menurut saya tadi yang saya tanyakan ya sesuai yang Pak Aris sampaikan. Jadi Hmm. kalau Pak Aris bisa menilai seperti itu, saya ya terima kasih. Tapi saya masih merasa masih kurang kurang apa ya Pak ya, kurang lebih lebih kurang lebih Iya. fokus lagi, kurang lebih mengenal lagi terkait permasalahan yang dialami oleh WK. Menurut saya masih masih belum sempurna Pak Aris. Ya, pastinya Banyak belajar. baik. Pastinya semua juga belajar ya Pak ya. Saya juga Iya Pak Aris. belajar, semua belajar. Belajar itu pun sampai akhir hayat. Ngoten nggih. Baik, Iya Pak Aris. luar biasa. Tetapi Pak Ahmad, namun demikian, saya juga melihat hal-hal yang masih bisa dikembangkan Pak. Ya, kita sharing pengalaman, saling memberikan masukan untuk peningkatan kompetensi kita. Misalkan tadi saat Pak Ahmad menanyakan tentang hambatan yang dihadapi Koji, tidak signifikan sih Pak. Cuman mungkin perlu pembiasaan juga ya. Kadang kita terbawa situasi. Tadi saat menanyakan hambatan, Koji masih berbicara. Jadi Pak Ahmad sedikit memotong pembicaraan dari Koji. Seperti itu Pak ya. Nah, Baik. kalau standarnya kan seharusnya memang mendengarkan sejenak, tetapi tidak menutup kemungkinan semua orang pun kadang kebawa suasana. Sudah saking asiknya mendengarkan Koji, wah jadi penasaran. Saya penasarannya akhirnya tanpa disadari memotong pembicaraan Koji seperti itu. Tapi luar biasa. Hari ini luar biasa, Pak. Baik, untuk rencana tidak lanjut, Pak, agar sebagai coach nanti bisa meningkat, kira-kira yang dilakukan oleh Pak Ahmad nanti seperti apa, Pak? Rencananya Pak Ahmad kalau boleh tahu ini. Iya Pak Aris. Baik. Tentunya kegiatan coaching ini akan saya lakukan lagi Pak Aris, karena tadi sudah ada agenda lagi dengan Bu Eka kurang lebih 2 minggu lagi Pak Aris. Ini juga menjadi wadah saya untuk menggali informasi, menggali kompetensi saya dalam artian menjadi coach ini, memberikan pertanyaan yang berbobot, bisa mendengar menjadi pendengar baik. Ini akan saya kembangkan lagi potensi saya. Jadi agendanya Iya, nanti ke depannya akan kami lakukan lagi kurang lebih 2 minggu lagi, Pak Aris. baik. Ya, saya dengar 2 minggu lagi rencananya, kira-kira di mana ya, Pak ya? Kira-kira. Iya,
kira-kira ya harapannya nanti saya bisa itu tadi Pak menjadi pendengar baik, memberi pertanyaan berbobot sehingga coach saya ini menemukan solusi secara tidak apa menemukan solusi tanpa saya berikan solusi, hanya memberikan pertanyaan saja. Coach saya ini bisa menemukan solusinya itu sendiri Pak Aris. Itu Pak Baik. Aris. Secara daring atau luring, Bapak? Nanti yang Karena dilaksanakan. ini ya karena kami masih melihat kondisi Pak Aris ya karena Iya, iya, iya. kesibukan saya sendiri dengan padat kegiatan beliau, saya juga dengan di tempat kerja saya ini kadang-kadang tidak menentu, jadi mungkin kalau memang bisa luring kita akan pertemuan mungkin di sambil ngopi mungkin atau kalau memang terpaksa harus kita lakukan daring ya mungkin harus daring gitu Pak Aris. Iya, luar biasa. Ini rencananya luar biasa ya. Memang pastinya coaching itu dilaksanakan di tempat yang nyaman antara dan coachnya agar bisa meluapkan segala sesuatu seperti itu ya. Luar biasa, Pak. Oke, baik luar biasa. Selanjutnya eh, dari hasil pengamatan, Pak. Dari hasil pengamatan akan saya catat di dalam from supervisi akademik seperti itu ya.